Oke, selamat datang kembali di channel Laptop Sugus. Menyambung video yang sebelumnya, part 1 dan part 2, dan sekarang yang part 3, saya akan membahas bagaimana penggunaan action script pada halaman latihan soal. Nah, setelah menyusun konten soal dan jawaban, kemudian membuat button opsi jawabannya, sekarang kita akan mengisi action script-nya. Nah, action script-nya di sini ada dua ya. Pertama, action object, yaitu action button ya, action yang diletakkan pada objek button. Kemudian yang kedua adalah action frame, action yang diletakkan pada timeline, yaitu pada frame ya. Syaratnya harus ada keyframe. Nah, ini sudah pernah saya bahas di basic dasar action script, silakan mungkin bisa disimak kembali. Nah, sekarang kembali buka projectnya, kita akan bahas dari action objeknya dulu ya, action button, baru kemudian action frame. Oke, silakan buka kembali filenya. Silakan buka kembali aplikasi Flash-nya dan kembali buka file latihan soal yang sudah berisi konten soal, jawaban, dan objek button ya, button yang ada di opsi jawaban. Nah, ini. Bagi yang belum mengikuti, silahkan tonton video part 1, kemudian part 2, dan yang sekarang ini adalah yang part 3-nya. Nah, setelah menambahkan objek button untuk opsi jawaban, jadi sekali lagi, objek buttonnya ini satu ya, satu untuk semua. Kalau kita cek di library itu ada satu objek button ya, khusus button untuk opsi jawaban. Dan buttonnya itu tidak berisi teks di dalamnya ya, hanya objek button kotak itu ya. Nah, ini kita copy ke bawah, tidak perlu duplikat. Tidak perlu duplikat simbol ya. Nah, posisikan seperti ini ya. Nah, pastikan opsi jawaban pada setiap soal juga sama posisinya. Nah, sekarang kita akan melangkah ke action script. Nah, kita akan melangkah ke penggunaan action script. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Jadi agar soal yang kita buat ini, terutama pada bagian jawaban ini, ketika diklik jawaban benar itu akan mendapatkan skor. Nanti kalau misalnya klik jawaban salah, tidak akan dapat skor. Nah, nanti kalau misalnya jawaban benar semua, di halaman terakhir akan dikalkulasikan ya, berapa jumlah skornya dari jawaban benar. Nah, kalau jawabannya benar semua berarti nanti skornya 100. Kalau misalnya salah 2 berarti nanti dapat 80. Nah, itu misalnya ya. Nah, untuk action script di sini ada action script yang kita letakkan pada objek button dan ada action script yang kita letakkan pada frame. Nah, untuk action script yang kita letakkan pada objek button di sini ada dua ya. Pertama, pada button mulai yang ada di awal, dan yang kedua di button halaman skor ya, button untuk mengulang kembali ke awal ya. Nah, kita awali dari action script yang kita letakkan di objek button ya, atau action button namanya. Nah, klik objek buttonnya, buka panel action script-nya. Nah, ingat di sini ada action button, ada action frame, ada juga action untuk movie clip. Nah, baik itu action button atau movie clip itu namanya action object ya. Sudah pernah saya jelaskan dulu di awal ya, di basic action script. Nah, pastikan klik objek buttonnya, kemudian seperti biasa on release. Nah, di sini perintahnya mulai ini menuju ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu ada di frame selanjutnya, yaitu frame kedua. Nah, berarti perintahnya di sini adalah next frame. Next frame ada di kategori timeline control. Next frame. Nah, jadi nanti kalau diklik button mulai ini, dia akan melangkah ke frame berikutnya, yaitu di soal yang
pertama. Oke, untuk objek button mulai sudah. Sekarang kita ke button ulangi yang ada di tampilan skor paling belakang ya, di frame terakhir. Klik lagi objek buttonnya, on release lagi, on release. Nah, ini perintahnya adalah kembali ke frame awal, yaitu frame 1. Nah, tampilan skor ini ada di frame 12. Nah, perintahnya di sini adalah go to end play, ada di timeline control ya. Go to end play, kita masukkan angka frame yang dituju, yaitu frame nomor 1. Ya, jadi go to end play ini artinya menuju ke frame yang dimaksud ya. Itu. Atau melompat ke frame berapa itu ya. Di sini contoh kasusnya adalah frame 1. Jadi nanti kalau diklik setelah muncul skor mau mengulang untuk latihan soal, klik ulangi, nanti user akan dibawa ke halaman pertama lagi untuk memulai lagi itu ya. Nah, itu skenarionya. Itu action script yang diletakkan pada objek button. Hanya pada 2 button itu saja ya. Nah, sedangkan untuk soal, nah di sini kan juga ada button ya, button untuk opsi jawaban. Ada A, B, C, dan D, dan sudah kita isi nama tadi. Nama button opsi yang pertama kita kasih nama A, kemudian yang B kita kasih nama B, C kita kasih nama C, dan terakhir D ya. Jadi menyesuaikan itu ya. Nah, button ini tidak kita isi action script seperti yang tadi, tidak pakai on release lagi. Jadi tidak perlu diklik objek button, kasih on release, tidak ya. Nah, untuk button opsi jawaban ini kita akan isi actionnya melalui frame. Jadi namanya action frame. Kita akan letakkan di frame. Silahkan buat layer baru khusus untuk menampung action script. Ya, ini agar terpisah ya, agar lebih mudah mengenali. Saya kasih nama layer action. Nah, kita akan isi action scriptnya dari frame pertama sampai terakhir. Nah, kita cek dulu ya. Save test movie. Nah, ini masih belum ada action di frame, jadi masih jalan terus. Nah, agar mau berhenti, yang pertama kita isi di sini actionnya untuk di frame. Di frame pertama itu action stop. Action stop ada di global function timeline control. Nah, ini pilih stop. Nah, perhatikan ya. Nah, ini action stop. Ini diletakkan di frame pertama ya, pada layar action ya. Nah, sebenarnya di frame berapapun, maksudnya di layar manapun bisa diletakkan asalkan ada keyframe ya, entah itu di layar di bawahnya atau di layar soal jawaban juga bisa. Cuma di sini agar lebih mudah untuk mengenali, ini sengaja saya pisahkan ya. Nah, layar khusus berisi action ya. Nah, actionnya action stop. Nah, selanjutnya kita tes dulu ya. Sebelum lanjut ini, kita tes dulu. Save. Nah, itu sudah berhenti ya. Nah, sekalian kita cek di sini button mulai sudah berisi action tadi. Kita klik. Ya, menuju ke soal yang pertama. Nah, ini belum berisi action, jadi belum berfungsi ya untuk opsi jawabannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke frame yang kedua. Nah, yang berisi soal beserta objek button jawaban. Nah, di sini kita juga buat keyframe masih di layar action ya.
Jadi untuk objek button jawaban ini kita akan kontrol melalui action script pada frame. Nah, di sini juga kita masukkan action stop. Ya, action stop. Kemudian di bawah action stop ini barulah action script untuk button jawabannya. Saya akan berikan spasi enter sekali biar lebih mudah dikenali mana action script untuk button ya. Nah, di sini kan sudah berisi nama. Pada video part yang kedua itu sudah kita isi nama ya. Jadi pada video part yang kedua saya sudah tunjukkan ini berisi nama. Perhatikan pada bagian properties. Ya, button A, B, C, dan D. Nah, kita awali dari button jawaban A. Ya, kita sudah isi instance name-nya dengan nama A. Nah, di bawah action stop tadi, pada frame yang kedua, kita ketikkan dulu A. Ya, kita ketikkan A. Kemudian untuk action script-nya, perhatikan, kita akan ambil di action script 2 kelas. Ya, kita akan ambil di action script 2 kelas. Kemudian di kategori movie, kemudian kategori button, karena ini objek button yang akan kita kontrol. Kemudian pilih event handlers. Nah, sekali lagi di action script 2 kelas, kemudian movie, button, event handlers. Di sini pilih on release. Nah, di sini ada on release ya. Ya, double klik on release. Jadi setelah mengetikkan A, nanti akan ada titik on release sama dengan function. Ini beda dengan on release yang biasanya kita pakai ya. Kalau pada objek button itu on-nya spasi dalam kurung release. Nah, kalau ini karena di frame, jadi struktur action script-nya beda ya. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa menggunakan ini ya. Nah, perintahnya di sini karena frame by frame, jadi soal berikutnya itu ada di frame selanjutnya, yaitu frame yang ketiga. Berarti perintahnya di sini adalah next frame. Ya, kembali gunakan next frame. Ya, seperti itu. Oke, kita klik auto format. Nah, ini baris yang ini ya, yang saya blok ini adalah fungsi yang akan menjalankan button untuk opsi jawaban A. Baru yang button A saja ya. Opsi button untuk opsi B, C, dan D itu belum ya. Nah, sekarang biar tidak buat lagi, kita copy ini. Copy paste ya, letakkan di bawahnya. Saya akan kasih spasi lagi biar jelas. Nah, di bawahnya kita ganti aja di B. Ya, karena action script ini kita fungsikan untuk button opsi B. Sedangkan yang di atasnya untuk button untuk opsi A. Kemudian copy paste lagi di bawahnya untuk button opsi C. Terakhir button opsi D. Nah, oke, di sini tidak perlu lagi ngambil ya di kiri, cukup sekali aja buatnya. Nah, jadi tinggal di kopas saja ya, copy paste saja. Yang ini adalah untuk button opsi A. Kemudian di bawahnya untuk B, di bawahnya C dan D. Ya, jadi ada 4 paket lah ya. Anggap ini satu paket untuk perintah button opsi A. Ini untuk yang opsi B, C, dan D. Nah, di sini semuanya mengarah ke frame selanjutnya. Jadi nanti salah benar akan dibawa ke frame selanjutnya. Nah, ini baru di frame
soal yang pertama. Nah, sekarang biar tidak menyusun lagi dari nol, sebaiknya ini kita copy ke frame yang ada di selanjutnya ya, frame-frame selanjutnya. Di sini kan ada soal nomor 2 pada frame ketiga, soal nomor 3 pada frame keempat, dan seterusnya. Nah, jadi biar lebih mudah, di sini kita blok semua, Ctrl Alt, kemudian kita copy. Nah, kita buat keyframe pada frame selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita paste ya, copy paste. Nah, semuanya sama ya. Biar lebih cepat, kita bisa copy frame namanya. Kalau tadi kan copy paste biasa, cuma repotnya kita harus buat keyframe ya. Nah, sekarang biar tidak buat keyframe, jadi klik kanan pada keyframe yang sudah berisi action, kemudian pilih copy frame. Lalu pada frame yang kosong kita paste ya, paste frame. Nah, jadi sudah langsung ada action scriptnya ya. Kita copy keyframe, sudah langsung berisi action scriptnya. Tinggal copy paste saja ya. Cuma di sini copy paste-nya frame ya. Tidak bisa pakai shortcut. Nah, begitu seterusnya sampai dengan soal terakhir di nomor 10 ya. Nah, perhatikan ini ya. Nah, ya, yang beda aja di sini di frame pertama hanya ada stop, kemudian frame selanjutnya selain stop itu ada action script untuk button ya. A on release function exprime, kemudian B on release function exprime, dan seterusnya sampai D. Begitu seterusnya sampai di soal yang terakhir. Kemudian pada halaman score kita tambahkan keyframe lagi. Di sini cukup berisi action stop saja. Ya, action stop saja. Nah, sampai di sini saya harap semua sudah paham ya. Jadi frame yang pertama di tampilan petunjuk soal, nah itu hanya berisi action stop seperti ini. Kemudian frame terakhir pada tampilan score juga berisi action stop. Sedangkan di frame kedua dan seterusnya sampai pada soal nomor 10 ya, artinya frame yang ada soalnya itu selain action stop ada action script untuk button jawaban. Nah, saya akan perbesar ya tampilannya di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, perhatikan ini. Jadi A, B, C, dan D semuanya sama. Nah, kita save dulu, kemudian kita tes movie. Klik mulai. Nah, sekarang kita cek ya. Klik saja sembarangan ya. Karena semua buttonnya menuju ke frame selanjutnya. Ya, jadi perintah buttonnya sama semua. Cuma di sini belum kita isi dengan fungsi skornya, baru perintah script untuk button saja. Nah, klik ulangi, kembali lagi ke latihan soal yang pertama ya, ke halaman yang pertama itu maksudnya. Ya, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil ya pada tahapan ini dulu ya, tapi ini belum selesai. Nah, itu tadi action untuk fungsi button jawaban ya, button untuk opsi jawabannya. Ya, lumayan banyak ya, tetapi sebenarnya tidak banyak. Hanya saja setelah di copy paste itu kelihatan banyak, padahal itu sebenarnya hanya 1-2 baris saja. Nah, itu semua fungsinya sama ya, semua opsi jawaban mengarah ke frame selanjutnya, yaitu ke soal berikutnya. Jadi salah benar melangkah ke soal berikutnya.
Nah, silahkan pelan-pelan untuk dipahami, terutama di sini dalam memasukkan action script-nya. Nah, itu hanya fungsi buttonnya saja ya, belum menghitung skornya. Untuk penskorannya saya akan jelaskan pada video berikutnya.